Sobat Nyaman, balik lagi nih di podcast Nyaman, Nyalain Iman. Bareng aku Maria Rizka Wulandari, di mana kita akan ngobrol santai tetapi juga penuh dengan makna loh. Kita akan nyalain iman kita lagi lewat pengalaman nyata dan juga refleksi hidup. Ada yang tahu nggak nih, hari ini kita kedatangan tamu dari mana? Tamu kita hari ini spesial banget loh. Kenapa? Karena tamu kita hari ini adalah teman-teman kita yang baru aja nyelesain tugas praktek pastoral mereka di lingkungan. Kebayang banget kan gimana menariknya pengalaman mereka selama mereka praktek pastoral di lingkungan. Yuk bareng-bareng kita gali gimana pengalaman mereka selama mereka praktek pastoral di lingkungan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita ngobrol-ngobrol, gimana kalau kita kenalan dulu nih sama tamu kita hari ini. Di sini ada dua orang, yang satu kakak ini cantik deh, yang satu lagi kakak ini manis. Gimana kalau kita kenalan dulu sama kakak cantik ini? Namanya siapa, asalnya dari mana, dan kemarin tuh praktek pastoralnya itu di paroki mana, serta di lingkungan mana? Oke, terima kasih. Nama aku Monica Cynthia Putri, bisa dipanggil Monica atau Monsin biasanya terkenalnya di sini ya. Iya. Asalku dari Blitar. Blitar. Yaitu, Desa Ngeni. Oh, Desa. Ya, mungkin ada yang tahu Desa Ngeni ya, itu tempat tinggalku. Oke. Kemarin aku itu praktek pastoral di lingkungan Santo Thomas Kartoharjo dan lingkungan Santo Albertus. Oh begitu. Nah ternyata nama kakak cantik ini Kak Monica Cynthia guys. Sekarang kita kenalan deh sama kakak yang manis ini. Siapa sih namanya dan asalnya dari mana, serta kemarin itu praktek pastoral itu di paroki mana serta di lingkungan mana? Baik, perkenalkan, nama saya Clemensius Novianto. Saya berasal dari Papua Barat, tepatnya di Kota Manokwari. Saya praktek pastoralnya di Paroki Mater Dei, lingkungan Santa Teresia, wilayah 3. Terima kasih. Oh gitu. Jadi yang satu itu praktek lingkungannya itu di Paroki Cornelius. Iya. Satu lagi itu di Paroki Mater Dei. Pasti banyak banget nih pengalaman-pengalaman menariknya. Tapi sebelum aku tanya soal pengalaman menarik nih, aku mau tanya, waktu kalian dapat informasi nih bahwa kalian akan praktek lingkungan di Cornelius dan di Mater Dei ini tadi, apa kesan pertama kalian, apa yang terbenak di dalam diri kalian waktu pertama kali tahu informasi ini? Mungkin ada rasa cemas ataupun excited nih bakal ketemu sama umat-umat di sana, bakal berdinamika bersama di sana, gimana gitu? Oke, yang pertama dari aku ya. Oh ya. Oke, rasa takut, cemas itu pasti ada. Apalagi sebelumnya itu belum pernah terjun ke lapangan langsung begitu ya. Oh. Jadi untuk teknisnya itu belum tahu secara persis itu bagaimana. Contohnya ini nanti cat kali ini gimana, nanti dinamika umat bersama umat di sana itu gimana, itu belum tahu, belum ada gambaran sama sekali. Ya itu yang membuat rasa takut ya. Kemudian ada juga rasa antusias, itu aku nih akan mengenal orang baru. Ya tentunya kalau orang baru itu mungkin pasti ada orang yang baik, ada orang yang cuek, atau ada orang yang biasa saja. Itu sih yang membuat cemas atau antusias. Nah, kalau dari Kak Novi sendiri bagaimana? Ya, kalau dari saya, rasa cemas dan takut itu mungkin ada. Kalau apalagi saya kalau ketemu orang baru, apalagi orang-orang yang kalau mau dibilang itu macam susah untuk berkomunikasi gitu ya, kayak panik, suka panik begitu. Ya kalau saya sendiri, apalagi saya mendengarkan banyak dari kakak-kakak yang sudah pernah berpastoral di lingkungan sana, mereka mengatakan bahwa di Gereja Mater Dei itu umatnya banyak yang suka kayak kurang enak untuk berkomunikasi begitu. Namun yang setelah saya alami itu kayaknya tidak sesuai. Ternyata umat Mater Dei itu enak-enak. Sangat berpartisipasi aktif nih ternyata di lingkungan. Oke. Kalian itu kemarin praktek lingkungan itu berapa lama sih sebenarnya? Kemarin kurang lebih 4 bulan 4 bulan. Iya, 4 bulan. Oh 4 bulan. Jadi selama 4 bulan nih pasti kalian udah mengalami banyak banget cerita-cerita pengalaman nih. Mungkin ada 1 atau 2 pengalaman yang menurut kalian itu menarik
entah itu menarik, konyol, ataupun kayak bersifat membangun nih. Bisa diceritain dong satu atau dua pengalaman deh gitu, mungkin dari Kak Nofri dulu. Kalau pengalaman yang menarik selama saya berpraktek di Gereja Mater Dei itu pas saat kami main tablo. Oh, Di saat iya, itu. saya main tablo itu saya mendapatkan bagian sebagai Barnabas, ya seperti itu. Dan di saat itu saya bermain bukan hanya satu peran, melainkan dua peran. Saya bermain itu sebagai Barnabas sama penjahat satu. Di situ saya merasakan bahwa walaupun mendapatkan tokoh yang kurang enak, tapi bisa saya menjalani tugas itu malah saya semakin banyak dikenal oleh umat Mater Dei. Hampir semua umat mengenali saya. Oh. Ya, terima kasih. Terus kalau gimana sih cara Kak Nofri itu untuk bisa berbaur di dalam OMK itu tadi? Apalagi kan posisinya nih menempatkan diri sebagai mahasiswa yang sedang praktek pastoral di lingkungan begitu. Bagaimana cara untuk berdinamika bersama, gabung dengan mereka supaya untuk kerjasama itu tadi, untuk tablo itu begitu. Bagaimana caranya? Nah, baik. Mungkin kalau itu saya pertama-tama memperkenalkan diri saya kepada mereka, mendekatkan diri saya kepada mereka, dan saya itu harus seperti apa? Ya, komunikasi. Harus melakukan komunikasi yang baik dulu terhadap mereka, seperti itu. Lalu responnya anak-anak muda di sana terhadap kedatangannya Kak Nofri nih sebagai mahasiswa yang sedang praktek pastoral di sana itu bagaimana? Respon mereka sangat baik, mereka juga baik-baik. Oh. Terima kami yang termasuk saya yang melakukan praktek di gereja mereka terima dengan baik dan ya seperti itu. Kita udah dengerin nih pengalaman dari Kak Nofri. Sekarang kita dengerin nggak sih pengalaman dari Kak Monica Cynthia ini bagaimana? Iya, mungkin kalau pengalaman yang menarik itu banyak sekali ya. Oh. Ya, tapi yang paling mengesan di pikiran dan di hati saya itu sampai saat ini ketika aku itu dimintai tolong untuk MC perayaan jubileum bersama umat difabel se-Kevikepan Madiun. Nah, ketika MC itu kan pasti ada gladi bersihnya ya Kak. Iya. Nah, gladi bersih itu bertempat di Panti Bakti Luhur di Madiun. Jadi aku datang ke sana bersama rekan-rekan MC juga dan si acara. Nah, ketika aku datang itu mereka yang anak-anak di panti itu menyambut dengan baik. Bahkan ketika aku belum masuk pun itu langsung dipeluk. Wih, sangat antusias ternyata ya. Sangat antusias. Dan di situ rasanya hati itu gimana ya? Antara kasihan, kemudian antara bahagia, senang itu campur aduk. Sampai air mata itu mau jatuh. Nah, itu peristiwa yang sangat menyentuh di hati saya. Nah, dari pengalaman ini yang dapat saya ambil itu mereka itu tetap semangat Kak menjalani hidup meskipun dengan segala keterbatasan fisik. Mungkin ada yang tuli, kemudian ada yang Down syndrome. Nah, itu dengan keadaan seperti itu mereka itu tetap semangat hidup dan tentunya banyak tangan-tangan kasih yang masih mengasihi mereka. Nah, itu dalam keadaan seperti itu tuh saya berefleksi ya. Selama ini saya kurang bersyukur, saya itu sudah dikasih mungkin fisik yang sempurna, mungkin secara mental juga sempurna, dikasih pikiran, akal budi begitu. Nah, di saat itu tuh saya juga merasa bersyukur. Mereka aja itu bisa bersyukur ya dalam keadaan seperti itu. Tapi kok saya itu masih mengeluh, kadang mengeluh sambat seperti itu. Nah, itu yang membuat saya itu teringat sampai sekarang. Oke, ternyata nggak cuma tentang praktek lingkungan nih, ternyata juga mendapatkan berbagai macam pelajaran dan bisa menyadari akan pentingnya bersyukur begitu. Iya, betul. Terus selama kalian praktek lingkungan 4 bulan nih ya kan, kalian mengalami tantangan apa aja sih di dalam lingkungan itu, di dalam berdinamika bersama dengan umat gitu, atau mungkin umat yang cuek, lingkungan yang bersifat pasif begitu ya kan?
Apa sih tantangan-tantangannya yang kalian dapatkan selama kalian praktek itu tadi? Oke, mungkin dari saya ya. Oke, Kak, dari boleh. aku. Untuk tantangan itu lebih ke personal. Personal. Jadi di dalam diriku sendiri. Untuk tantangan ini itu memanage waktu, Kak. Oh, kenapa tuh? Yang sulit karena rasa malas itu selalu menghantui pikiran. Waduh, ini kebiasaan manusia banget sih ya ini. Manusiawi banget. Nah, tapi di alam sadar kita juga harus perlu mengontrol ya, Kak, supaya PPL kita ini berjalan dengan baik, berjalan dengan mungkin bisa lulus tepat waktu. Nah, itu perlu kita kontrol, perlu kita manage begitu. Jadi tantangan itu berada dalam diriku sendiri. Mungkin kalau tantangan dari luar, semisal ada umat yang mungkin kurang bisa diajak berkomunikasi dengan baik, mungkin ada lingkungan yang pasif, mungkin ada OMK yang sulit untuk diajak berkumpul. Nah, itu mungkin faktor dari diri mereka sendiri begitu. Jadi untuk tantangan terbesar menurutku itu dari dalam diriku sendiri. Lalu bagaimana cara Kak Moncin nih untuk menyikapi tantangan-tantangan itu? Bagaimana seperti cara Kak Moncin nih untuk menyelesaikan masalah-masalah itu tadi, seperti yang OMK yang kurang aktif tadi dan lingkungan yang pasif itu bagaimana? Ya, untuk menyelesaikan itu saya kemarin itu juga perlu koordinasi dengan Pak Denny ya, dosen pembimbing saya. Nah, itu ya intinya kita sudah berusaha, kita harus berusaha dulu. Nanti masalah hasil, semisal kita mau ajak kumpul OMK nih, nah yang terpenting itu kita berusaha dari dalam diri sendiri dulu. Kita membuat bahan katekese, bahan ibadat untuk di lingkungan OMK itu. Kita juga perlu menyiapkan tempat, mungkin kita perlu menyiapkan konsumsi dan lain sebagainya. Nah, itu sudah aku usahakan. Tetapi ketika hari H itu OMK tuh sedikit yang datang. Kurang lebih kemarin itu hanya 2. Itu satu wilayah. Dalam satu wilayah cuma 2 nih? Iya. Nah, itu usaha. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Tapi ketika mungkin ada faktor dari luar, mungkin mereka tidak mau atau bagaimana, itu kan ya faktor mereka begitu, dari merekanya sendiri. Dari Kak Moncin sudah nih kita dengerin. Sekarang dari Kak Nofri nih, gimana tantangan-tantangannya selama praktek pastoral di Mater Dei ini tadi? Apalagi yang menarik tadi, yang tablo tadi ya kan. Nah, itu gimana sih tantangan-tantangannya? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya tantangan-tantangan yang saya hadapi selama saya berpastoral di lingkungan sana itu aku ini orangnya tuh suka panikan kan, suka panik, apalagi ketemu orang-orang baru gitu. Apalagi di tempat saya itu, tempat lingkungan saya yang saya praktek itu, lingkungan yang tempat saya praktek itu isinya orang-orang yang sudah sesepuh, sudah lansia, sudah tua-tua. Nah, namun terkadang mereka itu mengerti saya, walaupun saya ini ya kalau mau dibilang saya susah untuk berkomunikasi dengan mereka karena saya merasa saya itu selalu diam di lingkungan, apalagi saat-saat kumpul begitu mereka itu mengobrol duluan. Yang merangkul Kak Nofri gitu. Duluan. Ya, seperti itu. Lalu aku punya pertanyaan nih. Seringkali ya kan, yang kita hadapi di tengah-tengah umat itu pada saat kita di lingkungan, itu umat itu merasa enggan untuk sharing nih. Sulit sekali untuk diajak sharing. Nah, dari mungkin Kak Moncin sama Kak Nofri nih, gimana sih caranya untuk mematik umat itu biar mau sharing gitu? Karena yang kita ketahui ya, pada saat sekarang yang ini, umat itu merasa bosan nih untuk sharing. Kayak ngapain sih sharing terus kayak gitu. Jadi gimana cara Kak Nofri sama Kak Moncin untuk bisa mematik umat begitu? Ini dari Kak Nofri dulu nih. Mungkin kalau dari saya ya, kalau dari saya itu mungkin saya
menceritakan terlebih dahulu pengalaman saya, men-sharingkan terlebih dahulu, terus saya akan menanyakan kembali ke umat. Kalau misalnya umat itu mau men-sharingkan, ya saya menerima dengan baik. Dari Kak Moncin nih gimana caranya? Untuk menarik supaya umat itu bisa sharing ya, Ya. cukup sulit sih, Ya. karena bisa dibilang lingkungan yang saya tempati ini ada yang pasif gitu. Jadi mungkin jika disuruh sharing itu ya itu aja orangnya. Nah, bagaimana kita mengelola hal tersebut itu ya pintar-pintarnya kita membuat mungkin cerita yang kontekstual dengan kehidupan mereka. Nah, itu baru mereka bisa tertarik untuk mendengarkan. Nah, setelah mendengarkan itu kemudian saya pancing untuk sharing. Nah, itu mereka mau sharing juga. Oh gitu. Iya, jadi kita harus kreatif mungkin dengan media yang ada gitu. Seperti contohnya kita membawa laptop, kemudian ya nanti kita mencari film. Oh, mencari nonton film nih ya, ceritanya. yang kontekstual. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita berkreativitas gitu aja. Mengikuti dengan perkembangan zaman yang Iya, ada juga ya kan. Lalu selama kalian praktek pastoral nih selama 4 bulan ini tadi, kalian merasa diterima nggak sih di dalam umat? Bagaimana respon umat terhadap kalian pada saat awalnya nih kalian datang ke sana sampai kalian bisa menyelesaikan praktek pastoral ini tadi, gimana respon mereka begitu? Dari Kak Moncin? Oke, terima kasih. Ya, respon mereka itu bagi saya cukup mengesan ya, cukup baik, sangat hangat. Ketika saya datang itu disambut sangat hangat begitu. Nah, ada peristiwa nih saat saya datang, saat saya ujian akhir semester. Nah, itu kan saya memimpin ibadat ya, dan untuk dosen pembimbing itu juga hadir. Nah, setelah memimpin ibadat selesai, kemudian kan kita berkomunikasi nih satu dengan yang lain, ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Ya, di situ ada salah satu tokoh umat itu bilang seperti ini. Itu saya deg-degan ya posisi itu. Pak, ini saya memberikan kesan dan pesan bahwa mahasiswa di sini itu baik daripada mahasiswa sebelum-sebelumnya. Oh begitu. Iya. Jadi sebelum Bapak ini berbicara ke dosen pembimbing ini bicara apa ya, nanti bicara jelek-jelek. Overthinking nih ceritanya. Ceritanya. Kemudian setelah Bapak itu komunikasi dengan dosen pembimbing saya seperti itu, nah itu rasanya air mata itu mau jatuh kan. Itu terharu ya, namanya dibilang seperti itu, masa sih? Ya sepertinya selama ini tuh saya pelayanan di situ, saya berpastoral di situ tuh ya biasa-biasa aja. Tapi ada mungkin beberapa umat itu menyimpan keistimewaan begitu ya. Ada mahasiswa mungkin bisa dibilang aktif dan mau berbaur, nah seperti itu. Jadi ketika saat itu tuh ya itu membuat saya merasa senang gitu ya kan? Iya, pasti itu. Terus untuk Kak Nofri nih gimana? Baik, terima kasih. Kalau dari saya, kalau merasa diterima atau enggaknya itu, saya merasa itu saya diterima dengan baik, karena apalagi saya ini orang dari luar Jawa ya, terutama merantau ke sini. Iya. Dan melakukan praktek pastoral di lingkungan mereka itu, mereka menerima saya dengan baik. Mereka menganggap saya itu sebagai anak mereka. Wih, Jadi, keren banget sih. Ya, saya merasa bahwa saya punya keluarga baru di saat saya berpastoral di lingkungan. Ternyata sambutan dari umat itu sangat-sangat hangat begitu ya kan. Jadi kalian tuh merasa sangat-sangat bahagia nih berada di tengah-tengah umat dan berdinamika bersama. Setelah kita dengerin nih pengalaman-pengalamannya, kita kembali lagi ngelihat kemarin-kemarin waktu praktek lingkungan nih. Itu tuh bikin kalian menyadari nggak sih panggilan kalian menjadi seorang guru agama dan katekis itu semakin diteguhkan atau semakin malah bikin kayak goyah?
Atau mungkin malah kalian berpikir ini masih beneran panggilanku nggak ya begitu? Gimana Kak Nofri? Oh, baik. Kalau dari saya ya, mungkin kalau mau dibilang dari awal semester 1 itu saya semenjak saya masuk itu saya merasa kayak bukan panggilan saya, tapi setelah saya melakukan perkuliahan ini selama 4 semester sampai turun terjun ke lapangan berpastoral bertemu dengan umat, itu saya merasa bahwa benar itu adalah panggilan saya. Nah dari Kak Moncin nih gimana? Iya, sepertinya sama ya aku sama Nobri ini. Dulu itu tidak ada terlintas sama sekali di benakku itu kalau aku mau jadi guru agama Katolik dan katekis. Tidak ada. Dulu itu cita-citaku dokter sebenarnya. Wih. Iya, tapi seiring berjalannya waktu itu, realistis saja karena banyak alumni dari sini itu rumahnya ngeni. Ketika itu aku diperkenalkan STKIP Widjayuwana ini. Ini nanti kalau kamu masuk di sini, setelah lulus aku menjadi katekis dan guru agama Katolik. Nah, dan di Blitar itu ternyata kekurangan guru agama Katolik, Kak. Jadi di situ mulai ada benih-benih panggilan. Gitu. Jadi setelah menjalani tamat SMA kemudian masuk ke sini, itu ya secara sadar aku nyadari ya ini panggilanku gitu. Karena ya melihat situasi dan kondisi di Blitar itu memang kekurangan guru agama, dan menurut saya itu memprihatinkan, Kak, karena banyak guru-guru itu yang setelah dari SD ini lari ke sini, SD ini. Nah, itu sangat kekurangan sekali. Jadi ya kasihan ya, namanya guru agama Katolik itu kita pasti membutuhkan karena pendidikan karakter gitu. Jadi kalau tidak ada guru agama, apalagi tidak ada yang mengajar agama Katolik, itu kan ya rasanya ya nanti yang mendidik karakter siapa? Ya meskipun ada orang tua, tetapi kan untuk pendidikan akademik itu perlu ya, Kak. Iya. Gitu. Kemudian ya saya sampai detik ini saya diteguhkan melalui tangan-tangan kasih yang selama ini mensupport saya, mendukung saya, sehingga saya berada sampai di titik ini. Wih, keren banget sih ini. Yang awalnya berangkat dari ini beneran nggak ya panggilanku begitu ya kan, Iya. sampai akhirnya berada di titik kayak menyadari bahwa ini benar-benar panggilanku nih untuk menjadi seorang guru agama dan katekis gitu. Lalu tadi kan kita melihat tantangan sebagai kita praktek pastoral di lingkungan nih. Sekarang aku mau tanya tentang tantangan sebagai calon guru agama dan katekis. Apalagi kan kalian sudah praktek nih tadi di lingkungan. Itu tantangannya apa sih di era sekarang ini, di mana perkembangan zaman itu semakin maju begitu, teknologi itu semakin maju juga begitu, dan perlu kita sadari juga bahwa sekarang ini kan banyak anak muda nih yang merasa enggan dan malas gitu untuk hal-hal yang berbau dengan agama begitu ya kan. Seperti sekarang ini anak muda itu malas nih untuk ikut OMK, kurang aktif di OMK begitu ya kan. Itu bagaimana sih menurut kalian nih setelah melihat itu semua, tantangan-tantangan terbesar dalam menjadi seorang guru agama dan katekis ini apa sih dari era yang sekarang ini? Dari Kak Moncin nih. Oke. Yang pastinya tantangan terbesar itu menyeimbangkan kehidupan modern ini dengan iman. Oh begitu. Bagaimana tuh caranya? Iya. Ya, anak muda sekarang ini kan mungkin di era digitalisasi ini mungkin mementingkan gadget, Iya, mementingkan pergaulan yang lebih seru nih ceritanya. Iya. Lebih seru dan mengarah ke hal-hal yang negatif gitu. Nah, itu. Dari situ kita juga perlu, ya namanya guru agama Katolik ya, tantangan guru agama Katolik itu ya menanamkan karakter kepada peserta didik itu gitu. Sehingga nanti ketika dia sudah bisa memilih antara baik dan benar. Nah, itu ketika tertanam karakter yang baik, pasti nanti juga pengambilan keputusannya itu pasti mengarah ke yang baik begitu.
Jadi tantangannya ya di situ, kita mendidik karakter dan nilai-nilai agama. Terus dari Kak Nofri nih yang tadi katanya sudah menyadari panggilannya sebagai calon guru agama dan katekis nih. Gimana tantangannya nih tadi? Tantangan yang mungkin saya hadapi atau guru agama ya untuk dan katekis, mungkin itu kalau mau dibilang untuk itu kan sebagai ajaran agama ya, tentang agama-agama ya kan. Nah itu iman-iman, nah itu mungkin sangat membosankan ya bagi apalagi generasi-generasi seperti kita ini. Iya, benar Itu bagi banget. kita itu sangat membosankan dan kurang menarik bagi kita ya. Ya mungkin kurang enak untuk mengikuti atau masuk ke guru agama atau katekis gitu. Terus tadi kan kita ini udah ngomong-ngomong soal tantangan-tantangan. Aku pengen nanya deh soal ada nggak sih pengalaman lucu yang kalian alami nih? Entah itu dari umat atau dari pribadi kalian masing-masing tentang sejauh kalian 4 bulan ini praktek pastoral ini tadi. Dari Kak Nofri nih, yang kayaknya tegang banget nih dari tadi kok gitu. Kita cerita-cerita yang lucu dulu deh Ya, siap. supaya jangan tegang-tegang banget nih gitu. Ya mungkin kalau dari saya pengalaman yang lucu itu pas saat tablo itu ya. Saat tablo itu kan saya itu menjadi penjahat satu itu kan saya ikut disalib. Nah di saat Iya. itu mungkin kalau mau dibilang itu saya ikut disalib dan itu semua baju saya kan dilepas. Saya Iya, cuma memakai kain seperti Tuhan Yesus lah. Ya itu umat-umat itu banyak yang memvideokan saya. Jadi saya tuh pas saat penampilan itu saya malah ketawa. Jadi umat-umat yang sedang nangis itu juga malah ikut ketawa. Jadi bingung nih antara mau sedih, tegang atau mau iya. ketawa dulu Karena nih. ada suster-suster, ya suster itu memvideokan saya, video saya begitu. Jadi saya kayak langsung malu gitu kan, Iya. dengan tutup. Jadi saya kayak mau lepas begitu, mau lepas tangan dari yang dipaku itu. Jadi kayak sudahlah. Jadi sudahlah. Langsung kepikiran nih kapan sih selesainya Ya, gitu ya. sangat malu ya. Harus semua dilepas baru hanya menggunakan kain, hanya tutup kain gitu kan. Terus sambil lari-lari kan waktu itu. Ya, apalagi saat jadi Barnabas itu. Pas ya itu saat jadi Barnabas itu saya kan dilempar itu dari atas apa namanya? Puja. Di atas itu yang dari atas puncak itu dilempar ke bawah kan. Nah, itu kan saya pakai kumis palsu. Nah, kumis saya itu terlepas terus malah umat-umat saya ini ketawa. Itu kumisnya tolong diperbaiki dulu. Jadi saya mau kan Barnabas itu mainnya itu kayak ya kalau mau dibilang kayak orang gila ya. Nah, jadi di saat saya mau jadi orang gila itu sambil tahan begini, tahan kumis saya yang mau lepas itu. Jadi saat saya lari-lari keliling-keliling itu, kumis saya tuh sudah kepisah dari mulut saya. Jadi kayak gantung gitu. Kok gak ada kumisnya? Iya, mendadak nggak ada kumisnya nih Ya, gitu ya. seperti itu. Jadi ya kalau mau dibilang malu ya malu, tapi itu pengalaman yang lucu dan membuat saya terkenal di Iya. umat-umat Mater Dei seperti itu. Jadi waktu tablo tuh umat malah salfok nih ke Kak Nofri begitu ya kan. Maunya sedih tapi jadi Iya, malah lucu gitu. Dari Kak Monci nih, apa nih pengalaman lucunya selama praktek pastoral Iya, ini? apa ya, nggak ada kayaknya. Waduh, kok bisa nggak ada sih? Iya, yang terlalu tegang mungkin Kak apa menjalani tuh? pastoral ini. Oh. Jadi nggak ada lucu-lucunya. Oh gitu, terlalu serius nih ceritanya. Lalu kan setelah praktek pastoral ini tadi, apa sih yang kalian pelajari tentang pewartaan iman ini tadi setelah melihat dari umat nih? Kalian terjun langsung ke lapangan, berdinamika bersama. Kalian pelajari apa sih tentang pewartaan iman ini tadi? Ya, menurutku ya pewartaan iman itu kan kita mewartakan Tuhan Yesus kan. Iya. Itu kita juga menjadi menjadi saksi Kristus. Nah, pewartaan itu menurut saya ya sebuah kesaksian. Nah, dengan kesaksian tersebut mungkin kita juga menguatkan satu sama lain. Ketika aku memberikan pengalamanku nih, bercerita pengalamanku mengenai Yesus, aku nih
ternyata masih dikasih Yesus, aku nih masih diberkati oleh Yesus, masih disertai oleh Yesus. Nah, ketika aku berbicara seperti itu kepada teman-teman, mungkin teman-teman yang satu bimbingan gitu ya, kita juga saling menguatkan gitu. Jadi dengan pewartaan iman ini ya tentunya kita dikuatkan dan diteguhkan dalam iman. Oke, Kak Nofri nih gimana Kalau tentang dari pewartaan saya, iman ini tadi? pewartaan iman itu apalagi kita sebagai katekis ya, kita itu sebagai seperti asisten Tuhan Yesus yang mewartakan dan membawa kabar gembira buat umat, dan kita itu yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk membawa umat-umatnya yang sudah jauh dari Dia itu kembali kepada Dia, Oh, seperti itu. domba yang hilang nih Ya. ceritanya. Lalu boleh di-spill nggak sih apa aja tugas-tugas praktek lingkungan ini tadi nih, apa aja sih yang dilakuin di sana? Banyak ya, no? Iya, banyak. Iya. Apa aja tuh bisa dong Oh, disebutin? Contohnya nih, mungkin katekese. Oh, katekese itu Iya. bagaimana? Katekese itu kita ya mewartakan iman, kita juga membimbing, memberikan apa ya, kesaksian begitu ya, no? Kesaksian, iya, seperti Iya. itu. Gitu. Kemudian kita juga menyusun ibadat dan juga mempraktekannya yang pasti. Kemudian, nah untuk katekese dan ibadat ini kita juga memiliki formasio ya, Ya, dari anak, dari biak, dari rekat, kemudian OMK. dewasa. Ya, Iya, Oke. itu. Kemudian kita juga ada survei pastoral survei ya. pastoral. Kemarin tema kita survei itu imam, nabi, dan raja. Survei pastoral ini gimana sih maksudnya? Ya, kita nanti datang ke umat, kemudian nanti kita sudah disediakan instrumen pertanyaan-pertanyaan begitu mengenai tema. Nah, setelah itu kita menjelaskan kepada umat mengenai pertanyaan tersebut. Nah, nanti umat menjawab. Oh, begitu. Ya. Lalu ada lagi nggak nih? Kalau tugas yang selain itu ada, itu seperti kunjungan ke rumah umat. Ya, kalau mau bilang kunjungan ini, saya punya cerita pengalaman. Ya, kalau mau bilang agak lucu. Apa tuh? Iya, apa tuh? Kayak menarik deh ini. Ya, agak menarik gitu ya. Di saat itu saya berkunjungan ke rumah umat di lingkungan saya. Umat saya itu sudah sesepuh, sudah tua ya, sudah lansia. Dia ini saya berkunjung, saya menelpon dia, saya menanyakan apakah saya bisa berkunjung ke rumah Bapak. Dia bilang bisa, tapi di jam 7 malam. Saya bilang Iya. baik Pak, saya. Jadi di saat jam 7 malam itu saya ke rumahnya. Jadi kami ini men-sharing lah, menceritakan saat dia menanyakan saya ini dari mana. Dia menanyakan itu, jadi sudah sharing, tidak ingat waktu lah kalau mau dibilang itu. Malah dari jam 7 itu sampai setengah 1. Sampai istrinya itu Astaga. mengantuk. Saya juga sampai nggak enak itu. Sampai setengah 1 saya lihat jamnya tuh. Itu karena keasikan Karena asik. ngobrol nih. Iya, mungkin Terlalu karena- nyaman ngobrol sama Kak Nofri nih ternyata. Karena mungkin nyambung terus ya Oh, nyambung. omongannya tuh. Ya. Dari A sampai Z begitu Ya, ya. Aduh. terus dia itu selain men-sharingkan pengalaman dia sebagai seorang dosen, dia juga memberi saya motivasi untuk saya terus semangat melanjutkan kuliah ini sampai lulus. Wih, Apalagi keren. saya dari luar daerah ya, jauh-jauh ke sini untuk mendapatkan ilmu seperti itu. Lalu aku dengar kemarin itu kan kalian ada yang namanya nih kerja tim. Itu tuh apa sih kerja tim itu? Bagaimana pelaksanaannya begitu? Untuk kerja tim ini. Dari Kak Nofri. Oh, kalau kerja tim, dari kerja tim yang di Paroki Mater Dei ini, setahu saya itu kan semua itu kerja tim itu semuanya digabung di paroki kan, Oh, gitu. dijadikan satu. Namun ini kerja tim itu per wilayah. Oh, per Jadi, wilayah ya, gitu. wilayah 1, wilayah 2 sampai wilayah 5. Jadi per wilayah gitu. Dan saya ini kan di wilayah 3. Di wilayah 3 itu saya mendapatkan teman itu cuma 1 orang cewek. Nah itu kalau mau dibilang ya susah juga karena cuma berdua ya. Terus untuk menggabungkan umat menjadi satu itu sangat susah. Oh, begitu. Tapi puji Tuhan saya menjalani itu
dengan penuh hati, kerendahan hati sampai selesai dengan baik. Puji Tuhan lulus. Seperti itu. Jadi di setiap wilayah itu beda-beda gitu ya? Beda-beda. Oh. Jadi wilayah satu itu mungkin ada berapa lingkungan gitu. Contohnya macam wilayah saya ya, wilayah 3 itu ada 4 lingkungan. Nah itu kami berdua yang mendapatkan praktek di wilayah 3 itu mengumpulkan umat untuk melakukan kerja tim ini, seperti itu. Ternyata cukup sulit nih Cukup untuk sulit. 2 orang yang praktek pastoral di sana untuk menggabungkan umat, merangkul umat begitu ya Ya. kan. Lalu bagaimana nih kerjasamanya kalian selama kalian kerja tim ini tadi sampai bisa berhasil nih tadi? Ya kalau mau dibilang ya kerjasamanya mungkin ya kurang ya, karena mungkin 2, tapi puji Tuhan itu semua kami lakukan secara bersama-sama, jadi itu kerja tim itu berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke. Untuk Kak Monci nih gimana soal kerja tim ini tadi? Iya, oke. Kalau dari aku nih sedikit berbeda dari Mater Dei. Oh berbeda, Iya. jadi 2 paroki ini berbeda gitu ya Iya, cara kerja timnya? Iya. Iya, betul. Kalau yang di paroki Cornelius ini menjadi satu. Oh menjadi satu, Iya, jadi keseluruhan begitu iya. ya? Kebetulan kemarin itu kerja timnya kita mengambil lansia. Oh lansia, Iya. itu bebas mau mengambil Iya, dari bebas, kalangan mana? Bebas. Oh, Mungkin bisa, kalau dia tidak bisa. kenapa tuh jadi tidak bisa? Mungkin terlalu mudah begitu ya. Oh. Iya. Terus mungkin dari rekat OMK itu bisa, kemudian orang dewasa bisa, kemudian lansia itu juga bisa. Mungkin kalau mau mengumpulkan ketua lingkungan nih kerja tim, audiensnya ketua lingkungan juga bisa, ketua lingkungan paroki Santo Cornelius. Lalu kenapa nih jadi memilih yang lansia ini tadi? Iya, karena Romo paroki kita, Romo Aki itu menyarankan untuk ke lansia begitu. Karena mungkin beliau juga mendampingi lansia, jadi ya mengarahnya ke lansia begitu. Oh, begitu. Dan lansia itu mungkin kalau di hari biasa itu sudah free ya Pak. Jadi mungkin lebih mudah untuk diajak untuk mengikuti acara tersebut. Lalu gimana nih dinamikanya bersama para lansia-lansia ini tadi? Iya, puji Tuhan berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kendala. Apa tuh kendalanya? Nah, kemarin itu aku nih sebagai si acara. Oh si acara Iya. nih. Nah, si acara ini aku sebenarnya merasa bersalah sekali sih. Karena ada ada satu sesi itu teledor. Jadi ketika sesi itu sudah menginjak pada sesi tersebut itu belum ada persiapan sama sekali. Nah, ini pelajaran penting bagiku ya, untuk aku. Mungkin ya bagi teman-teman juga semua, terutama di tingkat ya. Nanti ketika kita melakukan kerja tim, nanti kita juga harus teliti, jangan sampai teledor seperti aku. Oh gitu, Iya. itu pelajaran banget nih Iya. ya. Lalu kan setiap orang itu mempunyai tokoh inspirasi nih. Tapi di sini aku nggak akan nanya tentang tokoh inspirasi secara umum nih. Tapi aku bakal nanya, kalian punya nggak sih tokoh inspirasi yang berasal tuh dari umat? Entah itu di lingkungan kalian ataupun di lingkup gereja begitu. Ada nggak nih tokoh Ada dong, inspirasi? pasti ada. Wih Pasti siapa ada. tuh? Boleh dong di spill nih. Oke. Dari Kak Nofri, Iya, Kak Nofri. seperti semangat nih. Dari saya itu tokoh yang inspirasi saya itu umat saya sendiri. Umat saya itu sangat baik dan dia itu paling lucu. Dia itu selalu menerima saya dengan baik, memberi saya motivasi, semangat, dan dia itu selalu semangat untuk pelayanannya. Walaupun dia sering diomong-omongi sama umat lain, tapi dia itu terima dengan baik dan dia itu semangat sekali untuk melayani umat yang lain gitu, seperti itu. Ternyata terinspirasi untuk semangat melayani umat Ya. nih.
Untuk Kak Moncin dari Paroki Cornelius nih, Iya. ada nggak nih tokoh Ada. inspirasi? Kebetulan ada. Nah, ketika aku kunjungan nih dari umat ke umat yang lain, nah itu aku menemukan seorang ibu. Ibu ini sudah bisa dibilang di rumah itu hanya sendirian. Nah, dari sini ketika aku kunjungan itu kan berbincang-bincang ya pastinya. Nah, perlahan-lahan aku mulai mengenal kehidupannya. Nah, beliau itu sendirian di rumah. Anak cucunya itu sudah kebetulan sudah memiliki rumah sendiri, dan kemudian suaminya itu sudah meninggal. Oh gitu. Iya. Dulunya ibu ini itu kerja di yayasan. Nah, setelah pensiun beliau itu hanya di rumah saja. Jadi kehidupan sehari-hari itu beliau hanya mengandalkan uang pensiun, dan bisa dibilang itu sudah menipis karena beliau itu memiliki penyakit kelainan mata atau bagaimana begitu. Oh begitu. Iya. Jadi yang menjadi motivasi saya itu beliau itu semangat doa. Jadi ketika beliau bangun pagi seperti itu, kemudian siang, sore, malam itu beliau rajin berdoa. Itu. Dan kemana-mana itu beliau itu jalan sendiri, tidak ada yang mengantar. Mungkin ya tidak pernah sambat ke tetangga atau bagaimana begitu. Bahkan mau bilang ke anaknya itu sungkan gitu. Jadi beliau itu sebisanya berusaha sendiri tanpa merepotkan orang lain. Nah, ini yang menjadi tokoh inspirasi saya ketika saya itu ya intinya berkecukupan lah, intinya bisa kemana-mana sendiri, mungkin ada transport, ada materi dan lain-lain yang mencukupi saya dari orang tua saya. Nah, kalau ibu ini tuh membayangkan apa ya, cukup memprihatinkan, tetapi beliau itu tetap semangat dalam pelayanan, dalam menjalani hidupnya. Itu yang membuat saya memberikan saya support, motivasi gitu. Jadi belajar untuk tidak mengeluh dan selalu bersyukur nih, dan belajar untuk terus doa nih, dari awali pagi dengan doa dan menutup hari dengan doa juga. Lalu setelah kalian menyelesaikan praktek pastoral ini tadi, kalaunya suatu saat nih ya kan, kalian bakal kembali lagi ke lingkungan itu, kalian hadir lagi di tengah umat, kalian berdinamika lagi bersama dengan umat di sana. Apa sih yang mau kalian bagikan ke umat? Karena kan pada saat kalian praktek pastoral ini tadi, menyelesaikan praktek pastoral ini tadi, kalian kan mengevaluasi diri nih, apa yang kurang, apa yang ternyata belum saya bagikan ke umat begitu. Mungkin apa sih yang mau kalian bagikan nantinya? Ya, pastinya ketika aku kembali ke lingkungan itu, ya pastinya aku akan berusaha untuk menjadi versi terbaik daripada sebelumnya. Tentunya dalam pelayanan. Untuk Kak Nofri nih, mungkin akan membagikan apa lagi nih ke umat, hal-hal yang lucu apa lagi nih ke umat mungkin? Mungkin kalau dari saya itu mungkin saya akan melakukan, saya punya cerita itu, yang pengalaman saya itu katekese, pas saat katekese dewasa itu di saat itu saya melakukan katekese dewasa itu, umat saya itu banyak yang terharu karena saya mengambil tema itu tentang seorang anak dan untuk orang tuanya. Nah, di saat itu umat itu menceritakan tentang orang tuanya mereka itu sampai ada yang menangis. Nah, dari situ saya akan membawa kembali untuk katekese seperti itu dan menceritakan kembali pengalaman-pengalaman saya setelah saya lulus dari lingkungan. Oh begitu. Kalian udah menyelesaikan praktek pastoral nih. Gimana? Apakah hasilnya memuaskan atau bagaimana nih? Pastinya lulus nggak sih ini? Iya, lulus dong. Lulus dong ini. Gimana nih? Nilai-nilainya apakah memuaskan sekali atau bagaimana? Kalau dari saya itu mungkin cukup memuaskan karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan dosen pembimbing saya juga memberikan saya nilai yang
sangat baik. Gitu. Jadi nggak cuma melayani umat nih, tetapi juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Lalu aku mau minta dong pesan nih untuk mahasiswa-mahasiswi teologi, atau mungkin untuk yang di luar sana yang sedang nonton podcast ini, yang sedang mencari panggilannya, kasih dong 1-2 kata pesan-pesan untuk mereka begitu. Dari Kak Moncin nih. Oke, pesan dari aku ya, keluar dari zona nyaman. Wih, keluar dari zona nyaman. Kenapa nih? Jadi Ya, karena kayak gitu. Untuk mahasiswa teologi ini kan berbau agama ya Kak. Tentunya kita juga mengenai terkait dengan iman gitu. Jadi ketika kita terkait dengan iman itu apa ya? Kita juga harus menghidupi iman tersebut. Nah, itu. Dan biasanya zona nyaman itu kan ya mengarah ke yang hal-hal yang tidak mendukung ini ya. Iya, benar-benar. Jadi itu guys, keluar dari zona nyaman. Itu dari Kak Moncin. Sekarang kita dengerin nggak sih dari Kak Nofri nih, apa sih kata-kata untuk teman-teman nih? Kalau dari saya ya, tetap semangat dan jangan pernah Jangan pernah apa? Menyerah. sabar dulu. Oh, ternyata Kak Nofri ini lagi memikirkan kata-kata nih untuk teman-teman mahasiswa teologi. Ayo, apa nih kata-katanya? Kata-kata hari ini, ayo. Kata-kata saya ya, kata-kata hari ini ya, untuk pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa teologi, khususnya guru agama atau katekis, jangan pernah merasa bosan atau capek dengan panggilannya, karena suatu panggilan buat menjadi seorang katekis atau guru agama itu sangat mulia, pekerjaan yang sangat mulia, apalagi membawa sebagai seorang Teladan. Nah, ya itu. menjadi teladan guys, begitu. Lalu dari tadi nih kita udah ngobrol-ngobrol tentang nyaman, nyalain iman. Dari awal aku opening tadi aku juga menyebutkan tentang nyaman, nyalain iman. Apa sih yang kalian ketahui tentang nyalain iman ini tadi? Oke, kalau dari aku sendiri nih ya, dari aku pribadi, nyalain iman berarti nyalain itu kan menghidupkan ya, menghidupkan kembali iman kita. Iya. Menghidupkan kembali iman yang mungkin sudah redup bahkan mati. Iya, Nah, benar itu. banget. Jadi nyalain iman itu sangat penting dalam hidup kita untuk sebagai apa ya, bekal kita untuk menjalani kehidupan ini. Nah, kalau nggak ada iman ya wes mungkin hidup kita ya wes gitu-gitu aja. Iya, gitu ya. benar. Terus dari Kak Nofri nih gimana tentang nyalain iman? Kalau kita lihat dari kacamata setelah Kak Nofri ini menyelesaikan praktek pastoral di lingkungan kemarin. Kalau dari saya ya, nyalain iman itu mungkin Apa nih nyaman? Nyaman jangan salah ngartikan ya. Nyaman ini nyalain iman, bukan nyaman dengan orang nih. nyalain iman ya, mungkin sama seperti yang sudah dibilangin Monsin. Kalau iman itu mati ya pasti Gak ada gunanya nih. tanpa iman itu pasti mati ya. Jadi iman itu selalu tetap menyala dan Tetap menyala. Iman tanpa Aduh. perbuatan Tanpa iman itu kan adalah mati. Oh iya. Lalu bagaimana caranya untuk nyalain iman ini tadi? Kan iman tanpa perbuatan itu mati. Gimana sih caranya buat nyaman ini tadi? Ayo, siapa dulu nih? Dari Kak Nofri? Nofri dulu. Oh, Kak Nofri. Panutan loh. Ayo, apa nih? Caranya ini Kak, gimana? Caranya untuk tadi supaya bisa nyalain iman nih. Buat anak-anak muda sekarang ini kan susah nih untuk nyalain iman. Ayo mungkin gimana? pertama itu mendekatkan diri dulu
mendekatkan diri dulu terhadap gereja dan mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja, apalagi agar semakin semangat agar semakin semangat atau Nyalain iman. nyalai iman itu tambah besar atau tambah tambah itu mungkin ikut bergabung ke OMK, karena mungkin dengan ikut gabung ke OMK itu sangat seru ya, seperti itu. Ya, jadi awalnya nih untuk nyalain iman tuh gabung dulu di OMK nih untuk anak muda. Lalu kan selain itu juga ada nih namanya kita core di lingkungan gitu. Apakah kalian nih juga terlibat aktif nih di core ini tadi? Kalian ambil bagian apa nih di core itu tadi? Terlibat aktif dong. Iya, meskipun mungkin pelayanannya dengan mengeluarkan suara saja begitu ya. Ya. Wah, hal gampang nih ceritanya. Ya, kita harus tetap melakukan pelayanan gitu. Terus Kak Nofri nih apa nih tentang core di lingkungan ini tadi? Oh, saya punya pengalamannya. Aduh, banyak banget nih pengalamannya Kak Nofri, seru Iya. banget nih. Lucu ya? Iya. Kalau mungkin ya kurang enak sih atau asik ya. Coba saya ceritakan ya. Boleh. Pengalaman saya itu saat saya saat ikut core untuk pasca ya. Ya, di saat saya mengikuti core di lingkungan itu, saya itu pas berangkat itu karena saya tidak mau telat, jadi saya itu berangkat tidak makan dulu atau tidak sarapan dulu, saya langsung berangkat. Pas di saat saya sampai sana, pas saat mau melakukan latihan core bersama itu, saya itu kelaparan. Oh gitu. Jadi mungkin umat saya itu melihat muka saya sudah sudah lemas, sudah gitu mau ya. pingsan Ya. nih kayaknya. Pingsan, umat saya ini menanyakan. Ya, ini umat saya ini mungkin salah satu tokoh inspirasi saya juga yang tadi sudah saya sebutkan. Oh, iya, gitu. Dia menanyakan saya, dia itu melihat saya karena muka saya sudah lemas, sudah kayak kurang semangat ya. Oh iya. Jadi dia menanyakan, "Mas udah makan apa belum?" Jadi saya menjawab, saya itu bingung. Saya menjawab belum, saya kurang enak karena ini umat sudah pada kumpul kan. Mau latihan, tinggal latihan, malah saya bilang belum lah makan, nanti jadi Tertunda gitu tertunda ya. lagi ya kan. Jadi saya mau jawab, jadi saya bingung kan, saya hanya diam baru senyum. Terus umat ini mungkin sudah ngerti ya. Oh, Dia peka bilang, nih umatnya "Iya." ternyata. Mungkin ibu ini sudah ngerti, dia bilang, "Sudah, kamu ikut saya ke rumah, kita makan dulu. Kamu makan dulu biar saat latihan kamu ndak pingsan." Oh, gitu. Masa pas kita latihan kamu pingsan lagi. Jadi saya itu, ibu ini ngerti banget, Mbak, kalau aku lagi lapar. Latihan. Emang Pengertian, umat nah. ini best sekali ternyata Ya. ya kan. Jadi sudah saya diajak ke rumahnya, saya dikasih makan, setelah makan kembali ke tempat latihan core itu, baru lanjut latihan. Oh, berarti makan dulu ya, Kak? Oh iya. Jadi umat-umat makan itu dulu. menunggu saya yang sudah datang itu, umat-umat saya yang sudah ikut datang itu mau latihan core itu malah menunggu saya untuk makan dulu. Mereka menunggu saya setelah saya makan, kembali baru lanjut latihan core. Jadi umat saya itu sangat terbaik bagi saya. Guys. Karena kalau misalnya nggak makan nih nanti nggak bisa nyanyi Iya. dong. Nggak ada tenaga. Nggak ada Iya, tenaga. benar banget ya. Tiba-tiba pingsan gitu Iya. ya kan. Waktu lagi nyanyi tiba-tiba pingsan. Malah sempat saya tuh mau dikasih uang. Wih, kenapa tuh? Saya mau sempat dikasih uang, katanya nanti pulang cari makan. Cuma saya itu mau menolak, tidak enak. Cuma di saat itu ibu itu bilang sudah, ndak usah kamu terima uang, kami ikut ibu, kamu makan saja. Oh, Kita makan gitu. sama-sama, seperti itu. Wih, ternyata responnya umat tuh di luar nalar banget ya, Iya. gitu. Baik banget ternyata respon mereka. Oke, kan setelah dari praktek ini lingkungan ini tadi, kita coba kembali lagi di semester 1 nih ya kan. Di semester 1 ini kan kalian belum menyadari nih panggilan kalian masih bimbang ini panggilanku atau enggak begitu ya kan. Sekarang kalau misalnya Tuhan nih duduk di depan Kak Monsin, di depan Kak Nofri nih secara pribadi, apa sih yang mau disampaikan tentang perjalanan kalian dari awal semester 1 ya kan sampai ternyata wow banget nih kalian bisa nyelesain praktek pastoral di titik ini dengan nilai yang memuaskan gitu.
apa sih yang mau disampaikan gitu? Baik, kalau dari saya itu mungkin di saat Tuhan, saya berhadapan dengan Tuhan, mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih karena Tuhan selalu ada di samping saya, menuntun saya ke jalan yang lebih baik dan lebih benar. Terutama di saat-saat saya sedang kesulitan, kesusahan, Tuhan itu selalu ada dan menguatkan saya untuk tetap berjuang, karena saya di sini, saya diutus ke sini bukan hanya untuk main-main, tapi saya di sini untuk belajar dan mencari ilmu untuk membahagiakan orang tua saya, seperti itu. Iya. Untuk Kak Monsin nih gimana? Eh, kurang lebih sama seperti Nafi ya, pastinya aku bersyukur banget ya sampai detik ini masih dimudahkan segala urusanku, sehingga ketika aku menjalani pastoral lingkungan ini yang tadinya yang awalnya itu cemas, takut, itu sekarang berubah menjadi kebahagiaan dan sukacita. Kalian Aku syukur. Kalian itu nyangka nggak sih bisa sampai di titik ini yang awalnya nih kalian nih merasa kayaknya aku fashionku nggak di sini deh, kayaknya panggilanku nggak di sini deh. Kalian menyadari itu nggak sih? Iya, pernah berpikir seperti itu di saat sudah di titik terendah begitu ya, di saat mengalami kesulitan bertubi-tubi. Nah, itu aku ingin mengakhiri pendidikan di sini. Oh Begitu, gitu. ya. Tapi selalu ada tangan-tangan kasih yang mensupport saya, baik dari mungkin dukungan dari materi, dari mental, ya itu sangat berarti buat saya sehingga saya bisa sampai di titik ini. Ternyata Tuhan itu menyertai gak cuma lewat dalam artian dia ada di sisi kita begitu ya kan, selalu menyertai kita, tetapi juga lewat tangan-tangan kasih nih begitu. Betul. Dari Kak Nofri, gimana sih sadar gak sih bisa sampai ada di titik ini nih, kayak terbayang gak sih pada saat itu? Ya kalau mau dibilang ya puji Tuhan ya, karena saya sampai di sini itu juga karena mungkin diberi semangat dari orang tua saya, terutama dari orang tua saya ya. Dulu semenjak saya awal masuk semester 1 itu, saya ini kan sebenarnya awalnya tuh tidak mau masuk sini. Nah, setelah saya direkomendasi dari kakak saya dan saya menerima suatu video tentang kampus ini, saya melihat itu bahwa kampus ini sangat bagus dan sangat bisa membantu saya dalam melanjutkan pendidikan saya ya. Terus saya sampai ke sini, saya melihat bahwa tidak sesuai dan itu membuat saya itu sangat ya, kalau mau dibilang kayak mau pengen pulang langsung karena tidak mau lanjut di sini. Tapi puji Tuhan semenjak saya melewati semua itu, saya menjalani dengan baik dan saya mendapatkan teman-teman yang baik, itu membantu saya untuk menjalani semua itu. Dan kalau mau dibilang sudah tidak ada berpikir untuk keluar dari kampus sampai lulus, seperti itu. Ternyata sama nih, ada jatuh bangunnya juga. Iya. Pasti. Ada terkadang berpikir kayak pengen keluar aja. Ternyata sampai bisa di titik kalian itu bisa terjun langsung ke lingkungan ya kan, bertemu dengan umat begitu. Dan ya ternyata kalian bisa sampai ada di titik ini dengan berhasil, sukses begitu ya kan. Oke, terima kasih banget nih untuk Kak Monci dan Kak Nofri atas pengalamannya yang benar-benar menjadi hal yang lucu iya, hal yang membangun juga iya gitu ya kan. Pengalaman-pengalaman ini nih sangat-sangat luar biasa. Jadi terima kasih, semoga kedepannya menjadi lebih sukses begitu ya kan. Kuliahnya juga lancar begitu. Amin. Oke, Sobat Nyaman, semoga cerita-cerita tadi itu bisa menjadi refleksi buat kita pribadi. Dan semoga dari pengalaman-pengalaman Kak Moncin dan Kak Nofri ini tadi bisa meneguhkan iman panggilan kita. Dan kita sadari bahwa iman itu nggak selalu berjalan mulus. Ada jatuh bangunnya, ada rintangannya,
ada jalannya itu apa ya, seperti bergelombang, berlikuk-likuk begitu ya kan. Tetapi iman kita itu bakal tetap nyala kalau kita itu mau hadir, kita itu mau melayani. Karena apa? Karena kita itu meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, bahwasannya Tuhan berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oleh karena itu, kita datang untuk melayani umat. Dan selain itu, kita juga bisa loh untuk terbuka dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi lebih berguna. Bukan untuk diri kita sendiri loh, tetapi juga untuk lingkungan kita, untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk umat yang kita layani. Oke, terima kasih Sobat Nyaman sekalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap nyaman, nyalakan imanmu, terus bertumbuh dalam panggilanmu. Tuhan memberkati.